Jadi memang orang mengeringkan itu biasanya dari air. Tidak selalu, tetapi rata-rata pengeringan adalah dari air. Dan yang dikeringkan adalah padat. Hingga menghasilkan produk kering. Sebetulnya, semua pengambilan air penguapan sebetulnya. Nah, di sini, kalau yang dikeringkan bahan cair, orang tidak mengatakan pengeringan. Meskipun dalam kasus khusus, orang mengatakan pengeringan boleh. Tetapi secara umum, pengeringan adalah pengeringan dari bahan padat. Itu poinnya sebetulnya. Yang mengandung cairan biasanya air, kemudian dikeringkan, diambil airnya, dan akhirnya jadi kering. Ya, tentunya Anda pada saat kuliah dulu sudah dapat mengenai laju pengeringan konstan, laju pengeringan menurun, dapat. Kemudian ada kadar air bebas. Yang bebas betul, memang dia lengket itu bebas. Kemudian kadar air pada titik kritis, gitu ya, di critical. Kemudian ada kadar air yang setelah pada penurunan itu, maka di situ kadar air yang ternyata dia masuk ke dalam pori dari bahan material. Dia tidak bebas lagi. Dan akhirnya terjadilah kadar air keseimbangan. Yaitu kuliah pengeringan Anda buka kembali gitu ya. Nah, jenis-jenis pengering yang paling populer di dunia adalah pertama sebetulnya thread dryer, tapi di sini urutannya rotary dryer. Sesuai dengan namanya, dryer pengering yang berputar. Jadi silinder berputar untuk mengeringkan material padatan dengan panas tidak langsung. Ini saya malah dulu dengan Pak Budi Santoso yang di teknik kimia juga di bagian analis kimia, itu pernah ke PT Pupuk Kaltim Kalimantan Timur itu dalam rangka membuat rotary dryer yang sekarang jadi pabrik bikin NPK. Ya bukan prototipe buatan kami, tetapi dulu sebagai modelnya. Diuji di sana, kemudian akhirnya sekarang sudah ada pabriknya. Kemudian spray dryer, sesuai dengan namanya, adalah cairan disemprotkan ke udara panas untuk menghasilkan produk kering. Nah, spray dryer tentunya produknya yang selama ini adalah padatan serbuk. Kalau rotary dryer bisa bukan serbuk, tapi rata-rata serbuk juga, tapi spray dryer pasti serbuk. Karena spray kan yang dispraykan, yang disemprotkan itu pasti melalui nozzle. Dan nozzle itu kecil gitu loh. Sehingga larutannya larutan pekat yang nanti disemburkan di situ dan akhirnya menjadi padatan. Tray dryer, tray adalah nampan atau baki. Material diatur pada tray lalu dialiri. Dryer itu bentuknya bisa macam-macam. Padatannya bisa serpihan, bisa berupa daun, bisa macam-macam itu karena tray. Jadi bebas di situ. Cuma jarang yang berbentuk serbuk. Kenapa? Karena kalau nanti serbuk dihembus air dengan udara panas terbang semua nanti. Meskipun ada juga tray dryer menggunakan bahan padatan serbuk. Drum dryer mirip dengan rotary. Cuma di sini memanfaatkan drum berputar yang dipanaskan. Jadi drumnya dipanaskan untuk menguapkan cairan dari material. Jadi contoh yang paling populer itu drum dryer pada industri pulp dan kertas. Itu ada drum ya, di sana ada drum filter sebetulnya. Tapi sekaligus di dryer. Jadi dihembuskan dengan steam panas sehingga airnya itu nguap. Jadi padatannya itu akan menjadi kering, relatif lebih kering. Tidak kering banget tapi ini. Ya itu prinsipnya, tentunya seperti itu. Nah, pertama gambarnya kira-kira seperti ini. Ini yang saya bikin programnya ya. Saya punya program sendiri pakai Visual Basic. Ini enak dopper masuk ke sini. Kemudian di sini adalah pillow box ya buat nyangga. Kemudian ada rotary dryer di sini. Biasanya di sini ada seksi yang belakang depan ini, kemudian di tengah dan ada di ujungnya. Ini beda-beda ini ya dalamnya. Dalamnya biasanya tidak bentuk drum saja, tapi dalamnya ada sekat-sekatnya. Di sini ada sekat-sekatnya, kayak bevel gitu. Kemudian ini outlet. Kalau Anda perhatikan di sini untuk rotary dryer itu banyak menggunakan panasnya adalah co-current. Jadi antara pemanas dan pendingin yang dikeringkan itu bareng, searah begitu.
rotary dryer banyak yang seperti itu. Baru di sini biomass furnace. Nah, ini Anda kita lihat pemanasan ya. Tapi ada juga yang alirannya berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, maka panasnya masuk dari bawah, sementara inlet hopper dari sini, dari kiri. Dia bersinggungan. Nah, gambarannya yang agak besar ini ya, rotary dryer. Anda lihat ini adalah berupa drum, rotary drum dryer, rotary drum begini, ada beberapa section itu. Nah, ya ini rotary dryer. Nah, kemudian yang kedua spray dryer. Saya ambilkan contoh gambar seperti ini. Tentunya di sini ada liquid yang pekat. Biasanya sudah jenuh sekali ini, jenuh malah. Kemudian disemprotkan ke sini dan ada gas. Gasnya di sini ada gas yang ini yang kalau di sini contohnya N2 ya contohnya. N2 kan inert. Jadi untuk membentuk spray itu ya. Tidak harus tergantung pada atomizer-nya. Kemudian di sini ada heater pemanas dan akhirnya ada udara panas. Pemanas disemburkan ke sini. Nah, di sini terjadi pusaran berupa udara panas masuk ke sini membawa partikel-partikel yang kering di sini dan akhirnya masuk ke dalam siklon. Siklon diputar sehingga padatannya turun ke bawah. Sementara gas sisa yang agak dingin ke sini masuk, fan kemudian difilter, balik lagi kondenser, ini dipanaskan lagi dan akhirnya balik lagi. Nah, menariknya, saya pernah pelatihan mengenai spray dryer ke Belanda tahun 2000 dulu ya. Tahun 2000 Anda entah di mana maksudnya. Ada operasi yang dipraktekkan di Polban sering gagal. Saya lihat operasionalnya salah. Saya tahunya setelah di Belanda gitu loh. Cuma saya nggak pernah megang rotary dryer, jadi saya nggak bisa ngasih tahu sebetulnya. Begini, Anda kalau ngoperasiin rotary dryer di pabrik ataupun Anda punya praktikum, begini caranya. Pertama ya, Anda menentukan dulu, menentukan dulu, yaitu berapa kebutuhan pemanasan yang dibutuhkan untuk menguapkan air dari campuran padat tadi. Kalau Anda sudah tahu pemanasannya, berarti Anda nyetel pemanasnya berapa watt atau berapa BTU, silakan pokoknya panasnya sekian. Nah, oke, sekarang start. Anda harus memasukkan di sini air tanpa feed umpan. Atau dengan kata lain, hanya air belaka. Pertama, air disemburkan, udara disemburkan sampai panas. Kemudian liquid dialirkan berupa air murni. Semburkan di sini. Anda atur antara pemanasan dan laju liquid ini sampai di sini keluar itu tidak ada cairan sama sekali. Artinya terbentuk uap semua. Dan suhunya, nah ini agak beda-beda setiap yang dipanaskan, biasanya jangan kurang dari 60 derajat. Kalau kurang dari 60 derajat dijamin itu nanti lembab. Di atas 90 rata-rata itu nanti produknya rata-rata gosong. Jadi ujung akhir itu dilakukan pengecekan agar terbentuk uap semua, sempurna. Suhunya antara 60 sampai 90. Setelah selesai, itu sudah stabil, barulah ini dimasukkan feed pump, Anda ganti, yaitu feednya adalah dari yang akan dikeringkan, misalnya susu misalnya. Nah, begitu sampai ini pasti berhasil nanti. Kalau ngaturnya nggak gitu, itu nanti isinya nggak karu-karuan kalau kepanasan kedinginan, dan rata-rata kedinginan. Itu terjadi di lab. Baik, ini contohnya nih. Jadi sebetulnya sama ini tadi ya. Ini ada atomizing gas. Tidak selalu ya ini ada itu. Tergantung ininya, tergantung atomizer-nya. Karena atomizer-nya itu ada yang menggunakan atomizer yang ini yang apa? Bolong itu yang pressure atomizer itu. Ada yang rotary. Ya. Kemudian ini gambar sifat bentuk fisiknya. Jadi Anda perhatikan ini adalah bentuknya begini. Ya, ini tadi kalau Anda perhatikan ini produk ini ya. Jadi ada di sini siklon padatnya di sini dan ini sisa uap panasnya ini ya, sisa uap panasnya ini. Ini sisa uap panasnya di. Kemudian tray dryer, tray penampan atau bagi. Prinsipnya Anda lihat tadi
air inlet, udara masuk. Kemudian ini ada fan biasanya. Kemudian ada fan screen di sini. Kemudian diembuskan, nah ini udaranya ngalir begini. Jadi kalau udah perhatikan udaranya kan begini. Nah ini keluar. Ini udara masuk. Nah pemanasnya di mana? Macam-macam. Kadang-kadang pemanasnya di sini, kadang-kadang ini sudah dipanaskan, kadang-kadang di dalam. Ya, tergantung ini ya, tergantung spray dryernya. Kadang-kadang pemanasnya di luar tray, kadang-kadang di dalam tray. Ya, masing-masing ada plus minusnya. Kalau di dalam berarti udara dipanaskan oleh panas itu sendiri. Sementara kalau di luar itu udara udah masuk udara panas. Di dalam traynya sendiri itu adalah mula-mula dingin. Nah, padatan yang akan dipanaskan tentunya dari sini yang akan dikeringkan, ini taruh di atasnya di dalam nampan-nampan, maka ini namanya adalah tray dryer. Ini gambar bagusnya. Kita lihat. Nah, di sini ada gambar, di sini kita lihat. Nah, ini ada kontrol panel, ada drying tray, ada heat exchanger di sini. Ini ada udara ini buat pemanasan. Circulation fan ya. Ini drying chamber ya. Ini banyak digunakan untuk kebutuhan yang tidak terlalu besar. Meskipun di pabrik kadang-kadang ada juga yang seperti ini. Artinya pabrik memakai tray dryer untuk kebutuhan prosesnya. Beberapa orang teknik kimia dulu saya pernah membimbing, yaitu tugas akhir kerja prakteknya di bagian ini, tray dryer. Bahkan bikin tugas akhirnya menggunakan Computational Fluid Dynamics CFD. Ya. Kemudian drum dryer, ini yang saya katakan mirip dengan rotarik. Anda perhatikan ini heated drum, di sini dipanaskan biasanya dengan steam. Ya, steam itu mudah. Kemudian ini ada dryer material masuk di sini. Nah, feed pen di sini cairan ini adalah sebagai umpannya. Ya, karena ini dia akan artinya sangkut gitu ya. Jadi akhirnya muter begini. Nah, ini ada knife, ada pisaunya, dryer material. Kadang-kadang umpannya dari atas sini boleh, ada di sini apa-apalah. Yang penting adalah ada selari, yaitu berupa ini selari yang digunakan ya biasanya. Selari yang berupa lumpur atau campuran antara cairan dengan suatu padatan kecil. Kemudian dialirkan ke sini dan nanti cairannya dihisap dengan vakum dan ini dipanaskan sehingga nanti jadi kering. Pakai vakum ya di ini. Wah, hujan ya ternyata. Ya. Kemudian double drum dryer. Nah, sama, hanya bedanya di sini double drumnya. Gitu aja lah, sama aja. Cuma bedanya dia drumnya double. Itu namanya double drum dryer. Jadi kita lihat di sini ada feed-nya, kemudian masuk di sini ada scraper, drum 1, drum 2 dipanaskan. Sama saja. Baik, sekarang kita lihat evaporator atau penguap pada dasarnya ya. Di sini Anda perhatikan mengenai proses penguapan, bedanya dengan drying. Penguapan adalah proses penghilangan sebagian air dari larutan. Jadi kalau evaporator itu dapat dipastikan dia adalah larutan. Taruhlah dari air. Sehingga dengan memanaskannya hingga terbentuk uap dan produknya yang utama adalah produk larutan pekat. Kalau dryer produknya adalah bahan padat kering, sementara pada penguapan atau penguap itu adalah produk larutan pekat. Contoh yang sangat populer dan zaman dulu adalah yang namanya evaporator pada pabrik gula. Pabrik gula di Indonesia itu selalu menggunakan evaporator yang namanya multi effect evaporator. Nah, di sini ada jenis-jenis evaporator. Pertama, single effect. Hanya satu tahap pemanasan, cocok untuk larutan yang stabil terhadap panas. Yang kedua, multiple effect, menggunakan beberapa tahap pemanasan untuk meningkatkan efisiensi energi. Ketiga, falling film evaporator. Cairan mengalir sebagai film tipis yang jatuh ya pada permukaan pemanas untuk penguapan yang lebih cepat. Yang keempat, forced circulation evaporator. Sirkulasinya dipaksa dengan pompa untuk mempercepat penguapan. Dan yang terakhir, kelima adalah mechanical vapor recompression.
memanfaatkan kembali uap yang dikompresi untuk meningkatkan efisiensi. Ya, itu kurang lebihnya mengenai jenis-jenis evaporator. Ya, Anda tinggal lihat banyak itu buku-buku ini, Anda tinggal baca-baca, tinggal lihat-lihat. Videonya ada di YouTube sebetulnya, saya nggak ini ya. YouTube banyak videonya. Baik, pertama single effect evaporator. Jadi Anda perhatikan, misalnya ini ada suatu larutan yang mengandung 1% solid pada 25 derajat Celcius dengan laju 10 ton per jam. Nah, masuk di sini. Di sini ada pemanas pipa tegak, yaitu dengan steam 110 derajat, dan keluar pada kondisinya 110 derajat. Setelah diaduk-aduk oleh penguapan ini, circulation ini, pakai natural circulation, maka muncullah concentrated solution. Jadi di sini ada larutan pekat dan telah mengandung 20% solid. Di situ ada O, yaitu koefisien pindah panas total adalah 2500 watt per meter persegi derajat Celcius. Ya, ininya namanya single effect evaporator. Yang bentuk seperti itu istilahnya, kalau di istilah di pabrik gula terkenalnya adalah tipe kalandria. Jadi ada pipa panjang, pipa pendek, pipa yang ini vertikal ini yang nanti akan menjadi bagian pemanasan. Nah, kita lihat di sini, ini contoh yang lain gambarnya. Kalau ini Anda perhatikan, ini di spray sebetulnya. Nah, kalau Anda lihat di spray di sini, tentunya lupa apakah itu bukan spray dryer, mirip. Cuma ini adalah pakai larutan masalahnya. Dan larutan itu larutan homogen. Dan tujuannya untuk memekatkan. Prinsip mirip dengan spray dryer. Jadi di sini boleh dikata namanya spray evaporation lah, atau penguapan dengan menggunakan spray, semprot, atau spray evaporator, sama lah. Nah, baik, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah single effect evaporator yang ada di satu plan ya. Kita lihat gambarnya bagus ini ya. Bikin alat seperti ini mudah sebetulnya. Yang sulit itu duitnya mungkin ya. Ini ada evaporatornya. Nah, kita lihat, kalau Anda perhatikan, ini antara pemanas dan yang dipanaskan dalam hal ini ada pemanas nih ya, menggunakan steam biasanya ini. Jadi terjadi sirkulasi begitu. Jadi pemanasnya tidak berada di dalam situ. Nah, kemudian ini multiple effect evaporator. Nah, Anda perhatikan betul ya gambarnya ini, bahwa uap dari tahap pertama dijadikan pemanas untuk tahap berikutnya. Anda perhatikan ini steam memanaskan bagian efek yang pertama ini. Ini menguap, biasanya suhunya masih tinggi sekitar 105 derajat. Kemudian di sini masuk ke dalam efek kedua. Nah, jadikan pemanas. Kemudian cairan pekatnya masuk ke sini. Nah, kemudian di sini uap berikutnya untuk pemanas berikutnya. Dan setelah ini masuk ke kondenser. Dan kondensornya adalah selama ini yang digunakan namanya barometric condenser atau kondenser yang bekerja berdasarkan tekanan barometrik. Anda lihat, tekanan udara itu 1 atmosfer adalah kira-kira 10 meter tinggi air. Nah, di sini orang langsung bikin akal, yaitu bikin suatu kondensor begini. Nah, ini. Kemudian ini tingginya 1 meter. Nah, ini 1 meter tingginya. Kalau tingginya 1 meter ini, 10 meter. Kemudian di sini dialirkan air, ya, air di sini, ini. Maka kalau ini terisi air, ini akan terembunkan oleh air ini. Ini akan jadi vakum nanti. Vakumnya jauh banget, sangat jauh. Bahkan sampai ini, yang saya lihat itu sampai rata-rata suhu di bagian ini, di bagian terakhir itu tinggal mendidih pada suhu 60-an derajat biasanya gitu. Di pabrik gula itu. Karena di sini vakum, maka di sini titik didihnya rendah. Ini lebih tinggi, ini lebih tinggi, dan ini paling tinggi. Makanya pabrik gula ini sekitar 105 derajat, yang paling akhir paling 60 derajat. Sudah mendidih itu. Sehingga uap yang dari tahap sebelumnya ini akan menjadi pemanas bagi tahap berikutnya, dan itu pas gitu. Ini yang berupa pemanas yang namanya forward feed ya. Nah, ini gambarannya multiple effect evaporator yang ada di pabrik. Ini tadi ya gambaran ini. Motretnya dari bawah jadi kelihatannya agak miring gitu.
Ini berikutnya adalah yang namanya falling film evaporator. Sesuai dengan namanya, falling film itu berarti lapisan tipis. Pokoknya tadi sudah tuh. Enggak ya, belum. Nah, ini. Jadi ini ada feed liquor, dia masuk ke sini dan akhirnya dia jatuh di lapisan tipis. Jadi kalau ini pipa begitu, maka diharapkan cairannya itu berada di lapisan tipis di samping ini. Nggak boleh ngerocok gede gitu, enggak, tapi dia di lapisan tipis. Jadi cairannya jatuh, maka nanti uapnya akhirnya kebawa ke turun dan akhirnya ini ada vapor head, vapor. Konsentrat masuk dan akhirnya kita dapatkan yang larutan pekat. Konsentrat di sini. Nah, kadang-kadang pakai ini ya, recycle ya. Jadi recycle yang dialirkan kembali supaya efektivitas, efisiensi pada evaporator itu bagus. Nah, ini gambaran ini ya, gambaran ini. Jadi ini gambaran diagramnya, Anda lihat. Jadi masuk di sini, ini jadi lapisan tipis gitu turun begini, kemudian ini ada pemanas. Nah, dia uapnya ke sini, ini vapor harus bagian masuk sini. Nah, di pompa ini ada discharge. Ini discharge, ini feed inlet. Ya ini ya, ada valve di mana digunakan buat ngatur berapa besar yang dikembalikan atau di feedback, di recycle-nya. Yaitu namanya evaporator lapis tipis. Apa di teknik kimia ada. Yaitu pada bagian FFA, falling film evaporator yang ada di pilot plan itu ada FFA. Anda mungkin sudah praktikum. Ya, ini gambaran yang lebih detail. Kita lihat ini gambaran ini ya, falling film yang lab dan ini skala pabrik. Anda lihat gede banget itunya. Ya, kerja di pabrik seperti itu. Jadi memang Anda ada magang atau nanti KP atau kemudian malah kerja di pabrik, memang kerja di pabrik itu jelas ya seperti itulah gitu ya. Anda suka kerja di pabrik silakan. Kalau Anda nggak suka ya silakan kerja di mana yang paling suka itu aja deh. Tapi kerja itu tempat yang nyaman lah, yaitu di tempat yang Anda ngerasa paling nyaman. Syukur nyaman tapi gaji gede gitu. Lebih baik nyaman tapi gaji kecil daripada tidak nyaman tapi gaji besar. Kenapa? Dari sisi stres nanti. Stres itu kesehatan masalahnya. Nanti umur 40 tahun stroke kan repot malah jadinya. Mendingan gaji besar tapi nyaman itu, mendingan kan itu. Ya, paling nah sekarang multiple effect evaporator tadi ini ya, kayaknya ini ya. Kayaknya bentar saya ini dulu. Ini multiple effect-nya kok nyelip gitu ya. Ya, saya taruh dulu multiple effect. Nah, ya ini. Ya ini tadi yang multiple effect. Kita lihat. Dan ini pabrik gula. Ini di pabrik gula Gondang kalau nggak salah, Gondang Winangun. Sekarang udah nggak ada, udah ini udah berhenti. Anda lihat di sini ini adalah efeknya. Ini satu, uish. Mana tadi? Nah ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya di sini ada. 5 efek. Ya, nggak apa-apa. Ini yang terakhir. Ini ada lapisan isolatornya dari kayu biasanya isolatornya. Ini volume film tadi. Nah, force circulation. Apa bedanya dengan yang biasa? Anda ketahui bahwa cairan yang berputar, kalau dipaksakan, itu nanti kita bisa mengatur bagaimana baik buruknya perpindahan panas. Sehingga dengan cara force circulation, kita dapatkan yaitu penguapan yang lebih baik daripada natural convection atau natural circulation. Nah, kita lihat di sini, ini ada pompa. Sayangnya ada pompa dan panas, ini yang tidak nyaman itu. Karena kalau pompa panas, itu harus terbuat dari material yang tahan panas. Tidak semua pompa bisa menerima cairan panas. Itu yang harus Anda cermati. Kemudian ini ada pemanas, masuk ke sini, dan barulah diuapkan. Nah, terus. Kalau Anda perhatikan, ini kena panas terus ini. Biasanya pompanya gampang jebol. Ini kita lihat
gambaran lebih lengkapnya pakai ini pompanya, jadi masuk pemanas, disemburkan, terus gini. Vapor outlet ini ya. Ini gambaran ini, gambar salah satu alat di skala lab ya. Force circulation dari evaporator. Ada lagi climbing film sebetulnya. Kalau climbing film itu nanti mirip seperti ini, tapi ini tidak menggunakan, biasanya tidak menggunakan pompa. Dia sendiri gitu. Tapi sering pompa sih seringnya ya. Ya ini ya, climbing film. Ya mirip dengan ini. Climbing film evaporator itu ya force circulation itu sebetulnya. Dia juga naik ke atas itu karena itu. Tapi kadang-kadang dia climbing filmnya tanpa, yaitu namanya natural circulation. Jadi dia dipanaskan maka otomatis akan bergolak dan akan terjadi putaran begini. Ya, jadi yang membuat perputaran cairan dan uap itu adalah pemanasan ini. Natural circulation, sirkulasi natural. Tentunya tidak sebagus kita menggunakan pompa, cuma pompa itu kan mahal. Perawatan lebih rumit. Jadi ini lebih tidak disukai sebetulnya. Nah, kemudian ini gambarannya, ini ada kalandria. Kalandria itu adalah pipa-pipa tegak seperti ini, yang namanya long tube ya, atau pipa panjang. Nah, kita lihat ini ada separator, ya, memisahkan uap dan cair. Absolver turbofan recompress vapor. Oh ini ya, yang recompres ya. Ya ini ada recompres ya, ini dibalikin lagi. Nah ini sebetulnya ya. Oh ini ya, sebentar. Ini namanya bukan force circulation, tapi mechanical. Ini tadi yang terakhir tadi, mechanical recompression. Nah, salah saya. Judulnya masih ini. Ini adalah mechanical recompression. Jadi sebetulnya uapnya itu direkompresi gitu. Mungkin Anda bertanya, lupa apa bukannya itu kompresi akan jadi uap, jadi mengembun, ya memang risikonya itu. Jadi begitu direkompres vapor ini, memang nanti akan jadi ini, pemanasannya lebih, ya. Tapi kan ada ini, nggak enaknya harus ada turbofan ini. Jadi ada kompresor seperti itu, ya otomatis nggak nyaman juga, jadi harus ada ini. Jadi ini sebagai pemanas nanti ini, di luar. Jadi ini ngumpul di sini. Ini uap yang dari pemanas, ini uap cairan dan uap separator. Uapnya ngumpul numpuk di sini. Ya. Jadi gambarannya beginilah. Ini Anda perhatikan ini ya. Ini ada uap. Make-up steam ya kadang-kadang. Nah gini, kemudian masuk ini. Ya. Jadi ini ada make-up steam di sini. Ini kondensat. Ini daerah masuk di sini tadi, yang di situ tadi ya. Masuk di sini. Ya nggak apa-apa, bisa aja sih. Ya, ini mechanical vapor recompression. Ya demikian kurang lebihnya. Kita kan teori cuma 1 jam. 2 jam berikutnya adalah praktek ya. Praktek ya silakan praktek sendirilah, udah gede ya. Yang Anda yang magang ya silakan praktek di magang, yang tidak magang ya silakan Anda kondisi peralatan-peralatan Anda lihat yang ada di sekitar, atau boleh dikata dari literatur itu adalah sebagai tugas sebetulnya ya. Tugas yang namanya tugas terstruktur. Jadi ini adalah satu SKS itu adalah kuliah teori, satu SKS adalah praktek. Dalam hal praktek di sini adalah praktek untuk Anda memperdalam terstruktur dari dryer dan evaporator. Ya demikian mungkin hari ini. Barangkali ada pertanyaan silakan, mungkin ada yang belum jelas atau apa yang masih digandakan jalan. Stop sharing. Wah ini suara nyanyiannya mungkin dari sana kedengaran ya, repot jadinya. Ngomong juga gak gitu enak jadinya. Jangan lupa ngisi absensi ya, silakan saya udah buka sejak tadi pagi. Jadi sudah saya buka, jadi Anda silakan yang absen, bahkan yang tidak kuliah di sini boleh aja absen silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Oke. 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 11 saya, termasuk saya. Baik, ada pertanyaan? Ya kalau nggak ada ya sudah, saya akhiri kuliah hari ini. Jam 5 nanti ada ini, kalau Anda suka bola voli, ada Megawati Hangestri dari Korea itu kan ada siaran langsung dari TV
gitu ya. Ini kalau Anda suka, sudah nggak suka tadinya volley gara-gara ngelihat Mega, jadi ya karena ada di negara orang ya, di Korea, dan dia prestasinya bagus, jadi nonton, akhirnya TVRI pun juga sampai siaran langsung. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Silakan, jangan lupa Pak. absensinya ya. Ya silakan, jangan lupa absen. Iya lupa absen gimana dong? Sama lupa udah merah. Iya Absen udah merah. Doi, please dong Doi. Makasih ya Doi. Dadah.